Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat berbahagia, selamat hari libur ya untuk hari ini. Oke saudaraku semua yang sedang aktivitas hari ini, semangat selalu. Dan untuk kalian yang sedang istirahat, selamat menenangkan dan selamat bersenang-senang dengan keluarga. Ya oke, untuk kesempatan pada hari ini saya akan memberikan ilmu kepada kalian cara menggunakan Asma Suryani. Jadi banyak sekali yang request kepada saya untuk masalah keluarga ya saudaraku semua. Untuk masalah keluarga ini memang problem yang sangat serius sekali. Jadi di sini saya akan mengajarkan kepada kalian semua apa yang sudah saya ijazahkan, lanjut ke tema-tema yang kemarin ya. Jadi saya akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan, karena sudah sekian lama saya mengijazahkan kepada kalian dan alhamdulillah saya sangat bahagia sekali karena banyak juga yang sudah chat dengan saya dan sudah banyak sekali di grup-grup padepokan kalian sudah bisa menggunakannya dan sudah bisa untuk menolong orang melalui asma-asma tersebut. Jadi pada kesempatan hari ini saya juga akan mengajari kepada kalian semua. Tentunya kita belajar bareng, mana kita yang kurang baik kita perbaiki dan mana yang belum bisa, mari kita belajar lagi, karena sesungguhnya kita di dunia ini disuruh untuk menuntut ilmu, disuruh untuk mencari ilmu, dan di mana ilmu-ilmu itu kita cari, di mana saja, asalkan kalian ingin belajar dengan ikhlas dan penuh keyakinan pasti bisa ya saudara semua. Di sini saya akan mengajarkan bagaimana caranya mengembalikan seseorang yang sudah pergi dari rumah tanpa tak ada kabar ataupun tak ada berita biar orang tersebut kembali. Jadi saudaraku semua, Asma Suryani ini sangat hebat sekali manfaatnya. Banyak sekali pokoknya. Jadi khususnya untuk pengobatan yang sangat mustajab, dan hari ini saya akan mengajarkan kepada kalian bagaimana caranya untuk mengembalikan orang yang kalian sayang pergi dari rumah. Karena banyak sekali yang chat dengan saya masalah problem keluarga. Jadi problem keluarga yang ditinggalkan istri, ditinggalkan suami, dan meninggalkan anak, beberapa anak, dan akhirnya tidak kembali. Kalau ingin mereka kembali ataupun anak kandung kalian yang pergi tanpa ada kabar, insya Allah amalkan Asma Suryani ini. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Insya Allah nanti Allah akan menghijabai. Dan tentunya kita juga bukan hanya berdoa saja, bukan hanya wirid, dan kita harus berusaha. Jadi berdoa dan berusaha, karena usaha tanpa doa itu juga tidak mungkin, dan hanya berdoa tanpa usaha itu juga tidak mungkin. Jadi kedua itu memang harus kita gabungkan jadi satu agar kita bisa melalui doa dan melalui usaha. Apa yang usaha kita sedapatnya, bagaimana cara kita berusaha ya saudaraku semua. Jadi di sini saya akan mengajarkan melalui keyakinan dulu ya saudaraku. Dan yang pertama, kalian memang harus yakin seyakin-yakinnya, karena modal utama untuk mengobati orang, modal utama kita untuk mengerjakan sesuatu itu memang harus dengan keyakinan. Kalau kalian sudah tidak yakin dari awal, itu kalian sudah tidak akan mutajab nantinya. Jadi yakinlah bahwa kalian bisa. Jadi kenapa saya mengijazahkan kepada kalian semua dengan cuma-cuma? Kenapa saya mengisi khodam kalian dengan cuma-cuma? Kenapa saya selalu menolong kalian dengan cuma-cuma? Karena itu keyakinan saya sendiri. Jadi saya tidak butuh semua apa yang pujian ataupun sanjungan kepada saya orang-orang di luar sana. Saya lebih senang dicaci, saya lebih senang dihujat, saya lebih senang dikatakan jelek daripada saya dikatakan bagusnya. Karena di setiap hujatan mereka, di saat mereka menghujat saya, memfitnah saya, dan apapun mereka orang luar yang katakan kepada saya, adalah itu pahala bagi saya insya Allah. Karena itu akan mengurangi pahala-pahala, akan mengurangi dosa-dosa yang ada di diri saya insya Allah ya saudaraku semua. Jadi saya di sini tidak butuh sanjungan, saya tidak di sini tidak ingin dipanggil guru, saya tidak ingin dipanggil apapun, panggillah saya nama saya itu sudah cukup senang. Dan perlu kalian ketahui kenapa selama ini saya masih mendampingi kalian dan selama ini saya masih mengijazahkan kepada kalian, karena saya peduli. Saya tidak ingin ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu kejawen, ilmu-ilmu yang saya pelajari ini hanya putus di saya dan hanya putus di kalian semua. Jadi khususnya kepada kalian, insya Allah nanti juga turunkan kepada anak cucu kalian dan turunkan kepada orang lain.
Kenapa saya menyarankan seperti itu? Saya ingin kita semua itu belajar sendiri tanpa bantuan dari orang-orang yang memang nanti akhirnya kalian akan terpelosok dalam kesusahan sendiri. Banyak di luar sana yang membantu orang, kita harus mengeluarkan dana berjuta-juta. Banyak orang di luar sana, kita ingin mempunyai khodam, kita harus beli berjuta-juta. Dan banyak juga orang di luar sana yang menipu daya kita untuk menghasilkan rezeki uang yang banyak dengan melalui uang goib, melalui penarikan dana goib dan sebagainya. Akhirnya kalian mengeluarkan uang dan akhirnya hanya ditipu sendiri. Saudaraku semua, di sini tidak ada saya benarkan bahwa uang goib dan sebagainya untuk sarana penarikan dana goib itu tidak bakal ada, karena saya sendiri sudah pernah mengalaminya. Sudah saya ceritakan dulu, saya pernah pergi ke Banten itu menarik dana goib emas, banyak sekali emasnya, dan ada juga uang bertumpuk-tumpuk, tapi itu tidak bisa digunakan, saudaraku semua. Emas itu memang wujud emas kalau kita teskan, tapi kalau kita jual itu tidak bisa. Itu yang perlu kalian ketahui. Akhirnya nanti kita hanya rugi sendiri ya, saudaraku semua. Terus melalui dana goib itu tidak mungkin bisa digunakan juga. Dana goib itu waktunya hanya 3 jam. Apa iya, saudaraku semua? Kalau kita menyetorkan ke bank, pasti bank itu nanti kalau uangnya hilang, kita akan ditanya dari pihak bank juga, dari mana asal uang itu. Dan kita telusuri, nanti kalian juga akan yang rugi sendiri. Itu sudah saya pastikan, saudaraku semua. Jadi jangan pernah terpengaruh masalah duniawi, masalah harta duniawi dengan kecepatan instan. Jangan terpengaruh, karena sesungguhnya Allah menyuruh kita semua, menyuruh umat-umatnya untuk berdoa, berusaha, dan menyuruh sabar. Karena itulah ujian-ujian yang akan diberikan untuk menambahkan kita untuk menjalani hidup di dunia ini. Ya tentunya kita hidup di dunia ini pastinya kita tidak luput dari segala fitnah, segala cobaan, dan segala ujian. Namanya kita hidup di dunia ini, kita hanya diuji ya. Jadi kita diuji, bagaimana kita diuji. Kalau kita diberi kesenangan, bagaimana kita apakah tetap akan menyembah pada Tuhan kita. Apabila kita diberi kesusahan, siapa yang akan disembahnya. Itu saudaraku semua, kuncinya seperti itu. Yang penting kalian jangan pernah meninggalkan sholat. Kerjakan sholat 5 waktu dengan sungguh-sungguh, sholawat setiap hari. Insya Allah hidup kalian akan tenang semua. Kekayaan di dunia tidak ada apa-apanya, tapi kekayaan nanti di akhir sesudah dunia ini, insya Allah kita akan dimuliakan dan menjadi kekasih Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi saudaraku semua, di sini saya akan mengajarkan bagaimana cara mengembalikan orang yang kalian sayangi pergi dari rumah, agar orang itu kembali ke pelukan kita, kembali ke keluarga kita. Jadi di sini saya akan mengajarkan melalui metode Asma Suryani ya, saudaraku semua. Jadi yang perlu kalian siapkan, mohon maaf ya, agak serak suara saya. Jadi yang perlu kalian siapkan adalah foto. Saya membutuhkan untuk metode ini bukan satu buah foto ya, foto orang tersebut. Terus yang kedua, di belakang foto silahkan tulis weton. Kalau kalian orang Jawa, tulislah itu weton, tanggal lahir dan hari apa, pada Senin Kliwon, Senin Pon, dan sebagainya. Tapi kalau di luar Jawa itu mungkin weton itu tidak ada. Jadi silahkan tulis nama, tanggal lahir, dan ibu kandung aja ya, saudaraku semua. Insya Allah kalau itu sudah tidak akan salah tujuan lagi. Sesudah itu kalian siapkan air putih dalam gelas, tidak dalam botol ya, dalam gelas. Silahkan bacakan Asma Suryani 40 kali tanpa tahan nafas dengan fokus. Taruh foto di atasnya setiap sesudah baca. Tapi ingat, sebelum melakukan ini kalian sholat hajat dulu. Niatkan ini untuk hal tersebut ya, saudaraku. Jadi kita sholat hajat dulu 2 rakaat dan niatkan untuk hal tersebut. Sesudah itu sesudah kita sholat, usahakan membaca itu lebih banyak, lebih bagus, saudaraku. Jadi kalau kalian sholat 5 waktu, dibacakan 5 kali dalam 1 hari 1 malam, lebih bagus. Tapi saya di sini juga menyadari kalian juga orang, kita harus memenuhi tuntutan hidup kita sehari-hari. Jadi semampu kalian, insya Allah tidak dalam waktu lama, insya Allah nanti akan terkabul, saudaraku semua. Jadi sholat hajat hanya 1 kali ya, saudaraku semua, hanya 1 kali waktu malam pertama. Terus untuk selanjutnya silahkan baca Asma Suryani dan niatkan untuk mengembalikan orang yang kalian sayang tersebut. Dan bagaimana apabila orang tersebut sudah tidak ada, maksudnya kalau sudah tidak ada nyawanya lagi,
atau meninggal. Nah, itu nanti kalian akan diberi ilham ataupun diberi petunjuk melalui mimpi ya saudaraku semua. Dan kalian jangan pernah takut, apa yang kalian lakukan ini adalah sudah dilindungi semua. Kalian tidak usah takut, apalagi seluruh murid-murid saya insya Allah kalian akan selamat, akan dilindungi semua ya saudaraku. Itu yang perlu kalian lakukan untuk mengembalikan orang yang kalian sayangi. Mudah-mudahan apa yang saya ajarkan ini bermanfaat bagi kalian, dan mudah-mudahan kita semua selalu ingat kepada Allah dan selalu ingat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan tidak lupa kita selalu sholawat kepada beliau ya saudaraku semua, agar kita mendapat syafaatnya, agar kita mendapat doa-doanya, agar kita mendapat seluruh apa yang kita kerjakan diridhoinya ya saudaraku semua. Karena inilah saya hanya bisa mengajarkan seperti ini. Pesan saya, jangan pernah meninggalkan sholat, perbanyak sholawat, perbaiki. Apabila kalian yang masih bolong-bolong sholat, silahkan perbaiki sholat kalian. Insya Allah nanti kedepannya kita akan lebih baik dan lebih baik lagi. Dan saya doakan semua untuk saudaraku semua yang sedang sakit, mudah-mudahan kalian semua segera diangkat penyakitnya, dan kalian yang sedang kesusahan mudah-mudahan segera diberi petunjuk oleh Allah agar kalian bisa bahagia kembali, bisa senyum kembali. Dan kalian yang sekarang ini lagi dirundung hutang, mudah-mudahan segera akan dapat mukjizat untuk membayar hutang tersebut, dan kita semua akan hidup tenang, hidup damai bersama keluarga. Walaupun makan seadanya, apabila kita tidak ada hutang, insya Allah akan berkah, akan enak, akan nyaman ya saudaraku semua. Saya kira itu aja, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beristirahat, selamat beraktivitas semua yang sedang beraktivitas menurut pekerjaan kalian masing-masing. Semangat, jangan pernah kalian mengeluh pekerjaan kalian, karena itulah apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan berkah barokah untuk keluarga kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.